Oke, kita kembali lagi di vlognya saya nih ya. Ini saya akan membahas buat teman-teman yang baru pakai 39 ya, 39 M46 sama aja. Jadi nggak perlu belajar sih, cuman ini sedikit pengenalan aja bagaimana cara menggunakan transmisi Triptonic atau Steptronic ya, lebih tepatnya ke Steptronic di BMW ya. Nah, yang modelnya seperti ini. Nah, ini sama di M46 juga sama. Cara pengoperasiannya sama. Di sini ada keterangan P parkir. Kemudian R rear mundur, N itu netral, D itu drive maju ya. Kemudian di sini ada plus dan minus. Ini untuk menambahkan transmisi manual, ini untuk mengurangi transmisi manual. Kemudian apa sih arti M dan S ini? Nah, kita jelaskan M dulu. M ini manual, full manual. Jadi ya manual ketika selektornya kita geser ke kiri, dia akan manual. Sport dulu ya, ke S dulu sorry. Kita geser ke kiri itu dia otomatis ke S. Manual tapi sport. Jadi masih posisi D ini, dia masih matic, cuman sport. Ketika kita geser dari D ke kiri, secara otomatis dia DS. Di instrumen clusternya itu DS. Jadi drive sport ya, maju sport. Jadi tarikannya lebih galak, RPM-nya lebih tinggi ketika oper giginya. Enak deh pokoknya. Yang suka kebut-kebutan berarti ke DS. Nah, secara otomatis ke sana dulu ya, secara default. Ketika kita geser ke kiri, defaultnya ke DS. Nah, kemudian ketika ingin merubah ke full manual, berarti kita arahkan ke atas ya, kita ke atasin aja, ke atas untuk menambahkan gigi ya. Jadi kita tambahkan giginya ke atas, tek, nanti dia akan menjadi M1, M2, M3, M4 sampai M5. Jadi di sini ada 5 percepatan manual ya. Giginya ada 5 di 39 ini ya. Nah, Anda bisa atur sendiri nih giginya nih. Kalau turun tinggal arahkan tuasnya ke belakang, naik ke depan, belakang, naik ke depan. Nah, tapi ini walaupun manual, dia itu akan secara otomatis turun giginya ya ketika mobil ini sudah kehilangan tenaga, atau Anda mengerem mendadak, atau Anda berhenti. Jadi Anda nggak usah panik mengoper gigi ke bawah walaupun Anda dalam selektor ke manual ya. Mobil ini akan secara otomatis turun giginya. Misalkan Anda dari M4 nih, gigi 4 ya, manual 4. Kemudian Anda berhenti di palang pintu tol. Otomatis Anda berhenti kan? Anda lupa nih menurunkan tuas transmisinya. Misalkan ke 1 atau ke 2 gitu. Nah, mobil akan secara otomatis menurunkan giginya. Biasanya ke 2. Nanti akan, kalau mobil benar-benar berhenti, ke 1 dia. Mobil akan menurunkan secara otomatis giginya, transmisinya akan turun secara otomatis. Jadi jangan kaget. Itu hal yang wajar. Nah, buat teman-teman yang baru pakai, emang itu karakternya seperti itu. Nah, kemudian boleh nggak sih ketika sedang berjalan dari D ke M, dari M ke D, dari D ke M, boleh, nggak ada soal, nggak ada masalah, nggak ada yang haram di sini. Nah, kenapa boleh? Secara logika ini bisa dioper-oper ya, karena jika memang BMW itu mendesain ketika posisi matic, full matic dipindah ke manual tidak bisa, maka akan ada sistem lock di sini. Nah, karena banyak teman-teman yang ragu ya, takut maticnya rusak. Jadi ketika pengen manual itu bener-bener dari start awal dia sudah setting ke manual sebelum jalan gitu. Gak usah takut ya ketika Anda sedang berakselerasi di jalan,
pengen ke manual atau pengen pindah ke mode full matic bisa, nggak ada soal, nggak ada masalah, karena ini memang bisa diatur walaupun dalam posisi akselerasi atau posisi dalam kecepatan gitu. Dalam Anda lagi sedang berjalan boleh, nggak ada masalah. Kecuali mungkin ke N atau R nggak boleh, ini pasti nih diblokir nih karena sedang melaju ya. Nah ini di sini bisa nih, kita tinggal atur-atur aja nih. Soalnya ada beberapa teman-teman yang takut gitu, takut maticnya jebol atau maticnya bermasalah ketika sedang jalan, dioper ke manual atau dioper ke otomatis secara tiba-tiba, atau dioper ketika berjalan. Nah justru kalau menurut saya itu akan menambah apa ya, kawetan ya dari si gearboxnya. Kenapa? Jadi semua sistem yang di dalam gearbox ini terpakai oleh mobil gitu, otomatis jadi lancar ya kan, ketimbang Anda pakai D terus atau manual terus. Jadi nanti ketika Anda misalkan pakainya D terus, drive terus, ketika dimanualkan kadang suka bermasalah karena manualnya tidak jarang digunakan. Nah itu sih salah satu trik ya atau tips ya buat teman-teman ya. Tapi untuk transmisinya BMW E39 ini cukup bandel ya, perawatannya mudah, cukup bandel, reliability-nya mudah gitu, enak dipakainya. Walaupun memang sedikit lemot sih, memang transmisinya ini lemot, terkena lemotnya gitu di E39 ini, tapi worth it lah karena memang si E39 itu dirancang untuk kenyamanan, bukan untuk akselerasi. Jadi emang di tarikan bawahnya dia itu dibikin smooth, dibikin sehalus mungkin supaya tidak ada hentakan atau tenaga yang tiba-tiba gitu. Karena ini mobil seri 5, kecuali di seri 3 itu bisa itu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharing. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya channel saya bisa berkembang. Saya bisa terus upload tips dan trik dari penggunaan BMW, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah menonton.